Oke, halo, selamat datang di channel ini. Oke, teman-teman, kali ini saya mau jelasin bagaimana teman-teman ketika di project, dan setelah itu saya mau jelasin bagaimana SIM teman-teman dapat unitnya ya di SIL ini. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share video ini biar teman-teman lebih tahu. Nah, karena videonya akan panjang, teman-teman jangan skip ya, biar teman-teman gak gagal paham atau teman-teman setidaknya mengerti. Oke, yang pertama yaitu ketika teman-teman udah lulus di PT SIL, udah ngelamar, udah training, udah ngisi semuanya, udah selesai dialokasiin, teman-teman dapat unit itu udah termasuk di project. Misalkan satu unit batangannya nopol ini, unit ini itu misalkan project IKPP ya. Nah, teman-teman itu masuk di project itu selama beberapa bulan. Nah, untuk informasi aja teman-teman, di SIL ini banyak sekali projectnya ya. Dari mulai Unilever, IKPP, Mayora, semuanya banyak sekali. Itu di beberapa kota ya. Pertama misal di Bogor, di Cikarang, di Karawang, di Jakarta, di Priuk, bahkan di daerah timur pun ada, Mayora Makassar ada. Nah, itu semua tersebar di Indonesia ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat project, dapat unit, berarti teman-teman bakal stay di daerah itu. Jadi punya satu batangan, teman-teman dapat di sana kayak gitu. Jadi nah, ketika teman-teman pas ngerekrut, misal nih teman-teman orang Jakarta nih. Ketika pas ngerekrut, tiba-tiba kebutuhannya itu ada di Tangerang. Nah, misalkan kan teman-teman pulangnya jauh tuh. Nah, ini kemungkinan teman-teman akan stay di sana kayak gitu ya. Jadi teman-teman narik di sana seperti biasa. Nah, kalau teman-teman pengen pindah project, gini caranya. Teman-teman bekerja selama 6 bulan, attitude-nya baik, tidak susah diarahkan ya. Nanti teman-teman hubungi pengurusnya. Kita menyebutnya itu koordinator. Nah, di sana itu nanti bakal teman-teman direkomendasiin misal ke pengurus Jakarta. Nah, dari sana, dari pengurus Tangerang akan komunikasi sama pihak Jakartanya. Misalkan ada unit kosong kah? Kalau ada driver, teman-teman mau pindah ke sana. Nah, kalau misalkan semuanya lancar, unitnya ada, kebutuhannya ada, teman-teman akan dipindahin ke sana. Tapi sebelum itu teman-teman pasti diarahin ke Karawang dulu. Nah, untuk perpindahan project kayak gitu. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bilang ke Kodrip bilang lagi ke pengurus yang lainnya. Nanti kalau memang ada ready, teman-teman bisa pindah. Nah, untuk unit itu tidak bisa dibawa ya teman-teman, kecuali memang ada permintaan. Nah, tapi biasanya teman-teman aja yang pindah. Nanti di unit baru itu teman-teman itu jadi batangannya. Nah, makanya kalau di SIL ini kita itu tidak merekomendasikan teman-teman memodif dengan keinginan sendiri, karena ketika teman-teman pindah ya unit itu tidak dibawa kayak gitu. Jadi kita unitnya itu ya bawaan standarnya aja kayak gitu. Karena ya walaupun unit itu teman-teman yang bawa, bukan berarti teman-teman selamanya pakai itu. Enggak, di SIL itu enggak kayak gitu. Ketika teman-teman unitnya rusak pun pasti diganti dengan unit yang baru. Unit itu perbaikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ini informasi buat teman-teman yang udah narik atau teman-teman yang baru mau gabung atau baru mau coba-coba ngegabung. Nah, kayak gitu sistemnya ya. Jadi kalau dari satu penempatan, tidak selamanya penempatan sesuai domisili teman-teman. Bisa aja domisili di luar daerah teman-teman. Nah, saran saya teman-teman ambil dulu aja. Nanti ketika ada kebutuhan di daerah teman-teman bisa masuk ke daerah itu. Alurnya cuma itu. Teman-teman bilang ke Kodrip, pengurus di sana konfirmasi sama pengurus yang tempat baru. Kalau ada teman-teman bisa pindah. Itu. Oke, teman-teman, banyak banget yang nanya ke saya, katanya SIM saya B2 umum, saya dapat apa? Nah, oke, pertama gini. Di SIL ini tidak mematokkan SIM ya. Gini, teman-teman punya SIM B2 umum, teman-teman bisa bawa tronton. Tapi teman-teman kalau misalkan tidak bisa bawa tronton, nah teman-teman nggak bisa walaupun SIM-nya B2 umum ya. Paham ya? Oke, jadi misalkan kayak gini.
teman-teman punya SIM B2 umum tapi teman-teman nggak bisa buat tonton, berarti teman-teman bisa bawa engkel. Kalau engkelnya tidak bisa, nanti bawa colisel kayak gitu. Itu taunya dari mana? Dari teman-teman test drive kayak gitu. Dan B2 polos atau B1 umum itu maksimalnya bisa bawa engkel. Kalau engkelnya tidak bisa, bawa CDD. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa B1 umum tapi dulu ngenaikinnya tronton dan teman-teman bisa tronton, dan sekalipun ahli teman-teman nggak bisa bawa tronton kayak gitu, hanya mentok di engkelnya saja. Nah, kalau misalkan B1 umum teman-teman nggak bisa, ya tetap di colisel juga ya. Tapi kalau untuk colisel, di coliselnya di seal ini kita platnya kuning ya, jadi B1 polos itu sebenarnya udah nggak bisa, kita pakainya B1 umum atau B2 polos kayak gitu ya. Tapi gini teman-teman, jangan khawatir ketika teman-teman masuk SIM-nya B2 umum tapi teman-teman bawa colisel. Nah, di kita itu ada tahap jenjangnya ya. Jenjang yang pertama itu teman-teman misalkan pertama masuk bawa colisel. Nah, 6 bulan kemudian teman-teman bagus kerjanya, ketika itu di test drive lagi ya, di Karawang di test drive lagi, namanya kita naik kelas di tes. Ketika teman-teman lulus, teman-teman bisa langsung dapat bawa engkel, jadi batangan baru. Nah, di engkel pun teman-teman narik selama 6 bulan nggak ada laka, nggak ada kerjanya bagus ya, teman-teman test drive lagi buat bawa tronton. Nah, kayak gitu alurnya, jadi 6 bulan, istilahnya berkarir ya. Berkarir, pembiasaan dulu, karena kan bawa unit itu memang pembiasaan teman-teman, karena kita juga nggak bisa maksain mentang-mentang SIM-nya B2 umum langsung dinaikin aja, padahal teman-teman nggak ada background di trontonnya. Kita nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau unit di seal ini ada banyak ya teman-teman, kita mulai ada L300, ada Dutro, ada colisel, ada engkel, dan ada tronton, ada bulky, ada trailer, ada thermoking, dan dump trucknya pun ada. Itu tersebar di beberapa daerah, itu tergantung nanti teman-teman dapatnya. Tapi yang paling banyak mayoritasnya itu memang Wingbox ya. Jadi teman-teman yang belum pernah bawa Wingbox, mungkin kemungkinan juga ya pasti, walaupun teman-teman udah bisa bawa tronton, ya kalau teman-teman nggak mahir ya bawa engkelnya dulu kayak gitu ya. Untuk trailer pun sama ya, untuk trailer, untuk bulky itu ada kereta khusus. Nah, makanya teman-teman dicoba aja dulu. Kalau misalkan teman-teman udah pernah di tempat sebelumnya bawa tronton, bawa trailer, silahkan melamar saja kayak gitu. Nah, ada lagi kita namanya thermoking ya kalau kita bilangnya, atau replicator truck. Itu bawanya es krim. Nah, itu kereta khusus sendiri. Jadi teman-teman yang punya B1 umum atau B2 umum, atau terserah teman-teman pengen itu, teman-teman bisa gitu ya. Oke, cukup jelas bukan teman-teman? Kalau belum jelas, seperti biasa teman-teman silahkan di komentar di bawah, nanti sebisa mungkin saya jawab. Kalau nggak bisa ya mungkin teman-teman yang lainnya bisa jawab kayak gitu. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di subscribe channel ini. Nanti saya mau jelasin lagi bagaimana sikap teman-teman ketika jadi driver ya. Saya tidak mau ngajarin teman-teman buat yang lebih senior, buat lebih tahu ya. Tapi seenggaknya kita punya standar, teman-teman ikuti standar ini, teman-teman bakal bagus kerjanya kayak gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di sharein ke teman-temannya biar pada tahu. Oh, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin gabung di Facebooknya, grup Facebooknya Lowongan ini, kebetulan saya yang kelola sendiri. Teman-teman lihat di deskripsi, nanti saya taruh grupnya, teman-teman join aja di situ. Di situ banyak sekali share-share lowongan ya teman-teman. Nanti ketika video update pun saya taruh di situ. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.